Oke, selamat pagi guys. Kali ini kita akan belajar topik yang kedua di mata kuliah kita Fisika 3 semester ini atau Mekanika Bahan, yaitu Uniaxial Bending. Uni berarti satu, ya. Axial axis berarti lentur atau bending dalam satu arah. Lentur atau bending dalam satu arah, jadi khususnya untuk balok. Oke, nah ini yang terjadi ketika kita punya sebuah balok, ya. Yang terjadi ketika kita punya sebuah balok lurus, ya. Ini kondisi sebelum menerima beban, lurus, ya. Ini kalau kita buat garis-garis, ya, garis-garis ini longitudinal, ini horizontal, lurus, yang vertikal juga lurus, ya, jadi berupa garis lurus. Nah, apa yang terjadi ketika balok ini menerima beban? Jadi misalnya saya punya balok ini, ditumpu di kedua ujungnya, sendi roll misalnya. Atau kita sering sebut sebagai peletakan sederhana. Kita berikan beban ke bawah. Kita berikan beban ke bawah, ya. Tentunya ada gaya lintang atau gaya geser, ada momen lentur, ya. Dan itu yang akan membuat balok kita mengalami deformasi seperti ini. Ya, mengalami deformasi seperti ini. Nah, apa yang bisa kita amati di sini? Ya. Horizontal lines, garis yang tadinya horizontal ini, garis-garis horizontal akan menjadi kurva, ya, akan melengkung, ya. Tadinya yang horizontal ini dia akan melengkung, yang horizontal dia akan melengkung. Kemudian garis-garis yang vertikal ini, garis-garis vertikal, tolong amati ini, garis-garis vertikal. Apa yang terjadi ketika balok ini menerima beban dan dia melengkung seperti ini? Tadinya garis-garis ini, ya, vertikal, lurus, tetapi ketika dia sudah mengalami perubahan bentuk seperti ini, melengkung, dia tetap satu garis lurus tetapi memang mengalami rotasi, ya. Dia tetap satu garis lurus, ini tetap satu garis lurus tetapi mengalami rotasi, muter, ya, rotate, atau membentuk sudut terhadap sumbu vertikal. Nah, itu yang terjadi. Nah, sebelum saya lebih lanjut di slide ini, saya ingin bertanya, ya, atau kita bisa memikirkan beberapa hal ketika ini terjadi seperti ini, ya. Bagian bawah tertarik atau tertekan? Tertarik, betul. Bagian bawah mengalami tarik, ya, kalau bentuknya seperti itu, atau mengalami momen positif, ya. Bagian atas atau serat atas mengalami tekan. Sepakat, ya? Jadi bagian bawah mengalami tarik, bagian atas mengalami tekan. Nah, apa yang terjadi ketika batang ini misalnya saya tarik? Apa yang terjadi? Dia bertambah panjang, ya. Sesuatu yang ditarik dia akan bertambah panjang. Kalau sesuatu yang ditekan, dia akan bertambah pendek atau berkurang panjangnya. Nah, jadi kalau kita melihat seperti ini, apa yang terjadi? Berarti bagian bawah karena tertarik tadi, dia akan bertambah panjang. Dia mengalami perpanjangan, mengalami perubahan bentuk secara aksial lebih panjang. Bagian atas dia tertekan, dan karena tertekan dia memendek, ya. Karena tertekan dia memendek. Oke, itu yang kita pelajari. Nah, berarti kalau balok saya ini balok beton, bagian mana yang mengalami retak lebih dulu kalau momennya positif?
Beton kuat memikul tekan, lemah sekali memikul tarik. Nah, kita sepakat tentunya bagian bawah yang akan mengalami retak lebih dulu. Sedangkan atas karena tertekan, dia memang kuat memikul tekan, maka dia tidak mengalami retak. Sebaliknya kalau mengalami momen negatif, misalnya cantilever seperti ini terjepit bebas lalu diberi beban vertikal ke bawah, berarti momennya apa? Negatif. Ya, negatif. Nah, kita perhatikan kalau mengalami momen negatif, yang terjadi apa? Bagian mana yang tertarik? Bagian yang tertarik adalah bagian yang atas. Bagian mana yang tertekan? Sebaliknya. Nah, tadi kita sudah mempelajari, kita sepakat yang ditarik bertambah panjang, kalau ditekan bertambah pendek. Ya, yang atas tertarik, ya, kalau ini atas tertarik, bawahnya tertekan. Kalau momen positif, bawah tertarik, atas tertekan. Sepakat ya? Oke, nah ini ada satu fenomena. Ya, ini ketika menerima momen positif, ya, bagian atas tertekan, bagian bawah tertarik. Ya, momen positif bagian atas tertekan, bagian bawah tertarik. Nah, tekan, tarik, ada daerah transisi. Ada daerah transisi yang tidak mengalami tekan maupun tarik. Berarti serat di sepanjang daerah ini tidak mengalami tekan maupun tarik. Atau sering kita sebut netral. Netral, tidak panas, tidak dingin, tidak tekan, tidak tarik. Ini. Nah, kalau tadi yang bagian bawah tertarik bertambah panjang, bagian atas ya, kalau momen positif tertekan bertambah pendek, yang netral ini tidak tertarik, tidak tertekan, berarti dia tidak mengalami perubahan panjang. Ya, tidak mengalami perubahan panjang atau panjangnya tetap. Yang bagian atas tertekan berarti berkurang panjangnya, bagian bawah tertarik panjangnya bertambah besar. Oke, jadi ini sering disebut sebagai neutral surface, ya, bidang netral, atau kalau secara dua dimensi kita katakan garis netral, ya. Gampang sekarang. Jadi kita punya satu istilah yang perlu diingat-ingat, garis netral. Netral tidak tekan, tidak tarik, dan karena tidak tertekan atau tidak tertarik, panjangnya tidak berubah. Tidak tertekan, tidak tertarik, panjang tidak berubah, berarti tegangan yang terjadi di tempat itu nol. Tekanan normalnya nol. Ya, karena tidak tertekan, tidak tertarik. Oke, ini kebenaran yang luar biasa pentingnya, ya. Longitudinal axis itu garis memanjang, ya. Sepanjang neutral surface tidak mengalami perubahan panjang, ya. Dan ini asumsi kedua juga yang kita ambil adalah cross section, penambang sebelum mengalami perubahan bentuk, sebelum menerima beban, ya, yang lurus ini plane itu tetap sebagai bidang yang datar, ya, remain plane after deformation, ya. Dan yang terakhir, ini asumsi yang penting juga, ini ya, tadinya vertikal lurus, setelah melengkung dia juga tetap garis lurus walaupun berotasi. Sejatinya mungkin tidak lurus sempurna, tetapi yang kita bisa amati, kita bisa mengatakan ini lurus, ya. Karena itu bisa katakan any deformation of the cross section within its own plane neglected. Jadi kita memang asumsikan benar-benar ini bidang datar walaupun berotasi. Oke, nah itu beberapa
kebenaran, prinsip dasar yang kita perlu pahami benar-benar, ya. Tidak susah, ya. Ingat ini, kalian bisa pakai juga penggaris Mika, ya, untuk memvisualisasi perilaku balok yang mengalami lentur. Rumus-rumus sebenarnya mudah sekali, ya, apalagi kalian dengan mudah bisa mengaksesnya dari gadget kalian. Tetapi pemahaman terhadap perilaku ini luar biasa pentingnya. Oke, ya. Kenapa penting? Ya itu tadi salah satu contoh misalnya beton. Beton kuat memikul tekan, lemah memikul tarik. Karena itu beton bertulang biasanya kita beri tambahan tulangan baja. Nah, di mana posisi tulangan baja harus ditempatkan, tulangan yang utama. Kalau beton lemah memikul tarik, kuat memikul tekan, baja sebaliknya. Dia kalau tulangan berarti dia sangat kuat memikul tarik. Karenanya tulangan baja kita kalau beton berarti harus diposisikan di daerah tarik. Ya, daerah tarik. Kalau seperti ini berarti tulangannya di daerah tarik di bagian bawah. Kalau seperti ini dijepit bebas, bebannya dari atas ke bawah. Berarti tulangan utamanya di mana? Di atas. Karena bagian atas yang tertarik. Jadi di bagian atas tulangannya diletakkan. Oke. Nah, saya akan berhenti sampai di sini dulu, ya. Kita akan lanjut ke video berikutnya. Tetapi ya kebenaran-kebenaran tadi, perilaku ini minta tolong itu yang diingat-ingat dengan baik. Salah satu cara paling mudah, kalian perlu punya penggaris Mika yang tidak lemah sekali tapi juga tidak kaku. Untuk memvisualisasi perilaku balok yang mengalami lentur. Di video berikutnya saya akan lanjut pada bagaimana tegangan apa yang terjadi akibat momen lentur yang terjadi pada balok ini. Oke, stay tune. Thank you.